mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan Tuhan. Kemurahan hati Tuhan bisa kami nikmati di sepanjang bulan pertama tahun yang baru ini. Dan kami ada di penghujung bulan ini semua karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan, kami mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Paling tidak kami mau belajar mengenal Tuhan sekaligus juga diimbangi dengan perbaikan diri kami masing-masing. Sehingga apa yang kami kerjakan di sisa hidup kami, semua yang kami lakukan itu menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan. Baik kami yang ada dalam rumah-Mu ini maupun kami yang mengikuti secara daring, secara live Tuhan di rumah kami masing-masing, via internet kami, via YouTube, via Facebook. Tuhan berkati agar semua kami setelah ibadah kini semakin dalam berkat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan. Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Haleluya. Iya. Saya beri tema judul khotbah saya di minggu terakhir ini, iman adalah jantung orang percaya. Iman adalah jantung orang percaya. Seperti layaknya tubuh, kalau nggak punya jantung atau jantung berhenti, ya habislah. Jantung itu yang memompa semuanya. Saya bukan anak biologi waktu SMA, tapi sedikit banyak tahulah soal jantung. Jantung yang mengalirkan oksigen, jantung yang mengalirkan darah ke sekujur tubuh ini dengan memompanya sehingga bisa ada sampai ke bagian tubuh kita. Ketika saya mengatakan bahwa iman adalah jantung orang percaya, berarti kalau seorang yang mengaku percaya itu tidak punya iman, maka dia pasti mati. Iman yang saya mau bagikan pada minggu ini berkolerasi dengan iman yang saya bagikan di minggu lalu. Minggu lalu kalau Bapak Ibu masih ingat, saya berkhotbah soal nabi Tuhan yang luar biasa yang namanya Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi ratapan, nabi yang meratap, nabi yang sedih dalam hidupnya kalau kita pelajari biografinya, karena apa yang dia nubuatkan, apa yang dia sampaikan kepada orang Yehuda saat itu tidak didengar. Alkitab katakan 23 tahun Yeremia terus berteriak agar orang Yehuda bertobat, tapi nggak didengar sama orang Yehuda. Sampai ketika satu peristiwa, saya cuma mereview apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Ada tentara dari utara yang menyerang Yehuda. Tentara Babel di bawah rajanya yang terkenal Nebukadnezar itu. Kemudian Raja Yehuda yang saat itu memerintah Yoyakim mengadakan perlawanan, menggalang pasukan rakyat dimobilisasi untuk menghadapi Nebukadnezar yang teori bangsa kafir. Mungkin secara logika ini benar. Yoyakim mungkin berkata ini tanah perjanjian. Yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang kita, maka harus kita perjuangkan. Jangan sampai dijajah sama bangsa kafir. Mungkin itu yang propaganda si Yoyakim, sehingga rakyat Yehuda semua ada di belakangnya. Tapi Yeremia, hamba Tuhan ini berkata, aku sudah kirim hambaku Nebukadnezar ini untuk menguasai engkau. Karena kau telah degil hati. Kau tidak mau dengar akan apa yang ku perkatakan, maka bangsa itu akan menguasai bangsamu. Singkat cerita, dibuanglah orang-orang Yehuda ini, termasuk rajanya, orang pintarnya. Yang tertinggal faktanya cuma orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, orang-orang yang tidak punya kekuatan apapun ditinggalkan. Karena memang mereka gak mungkin dibawa ke Babel juga menjadi aset bagi Babel. Tapi orang-orang yang potensial, mau yang tua, mau yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya dibawa ke Babel. 70 years, 70 tahun kemudian baru ada sebagian orang Yehuda yang kembali ke tanah perjanjian ini. Kekasih Tuhan, iman, ketika saya hubungkan dengan khotbah saya minggu lalu, saya katakan apa saudara? Si Yoyakim ini seolah-olah punya iman, punya kepercayaan diri untuk menentang atau mengalahkan bangsa kafir. Tapi sebenarnya bangsa kafir itu Tuhan yang suruh untuk menguasai Yehuda.
Jadi imannya iman yang bodoh, saya bilang. Mau kayak gimana, mau jungkir balik, mau berdoa, mau berpuasa. Kalau Tuhan sudah berkehendak maka jadi. Dan kalau kita belajar dan Bapak Ibu ikuti tadi pemahaman saya. Bahwa itu terjadi karena kebodohan si Yehuda. Raja, rakyatnya bodoh. Ada seorang Nabi Yeremia yang 23 tahun bersuara gak didengar sama mereka. 23 tahun itu bukan waktu yang sebentar, saudara. 23 tahun Yeremia konsisten agar Yehuda bertobat. Karena Tuhan nanti akan hukum, gak didengar. Dan akhirnya Tuhan hukum Yehuda sebegitu kuatnya. Dan yang saya mau bagikan hari ini, melengkapi apa yang saya bagikan di minggu lalu. Sekali lagi temanya, iman adalah jantung orang percaya. Coba kita buka dulu Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terminologi kata orang benar akan hidup oleh iman mungkin bukan sesuatu yang asing didengar atau di telinga orang Kristen, saudara. Orang benar itu harus hidup oleh iman. Di perjanjian baru bukan cuma Roma 1 ayat 17 yang ada kalimat orang benar akan hidup oleh iman, saudara. Dalam tulisannya Paulus lain di Galatia 3 ayat 11 juga mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dalam tulisannya di Ibrani pasal 10 ayat 38 juga mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Karena ada 3 ayat di perjanjian baru yang kalimatnya sama, orang benar akan hidup oleh iman. Maka seperti saya bilang tadi, kalimat ini itu mestinya tidak asing di telinga orang Kristen. Bahwa orang benar akan hidup oleh karena imannya. Nah, tapi tahukah saudara, bahwa baik Roma yang kita baca, Galatia, Ibrani yang saya kutip tadi, itu semuanya memakai atau menggunakan terminologi orang benar akan hidup oleh iman, itu diadopsi dari perkataan firman Tuhan di perjanjian lama, yang kebetulan saudara itu dimunculkan, diperkatakan oleh seorang nabi yang tidak besar. Besar ini bukan fisiknya. Kalau Bapak Ibu mendalami perjanjian lama, ada kitab nabi-nabi. Ada yang disebut dengan nabi besar, nabi kecil. Bukan posturnya, tapi pengaruhnya. Waktunya mereka melayani. Yeremia termasuk nabi besar. Karena dia tadi, saya kutip saja, dia 23 tahun sudah bernubuat. Jadi jangka waktu, durasi pelayanannya itu gak sebentar. Ada nabi Daniel juga masuk di situ, Yesaya masuk di situ. Tapi ada nabi kecil, bukan posturnya, tapi memang pelayanannya pendek, saudara. Durasi waktunya pendek, kemudian juga pertinggal kitab-kitabnya tidak banyak. Kalau Yeremia kita tahu berapa pasal dia tulis, kalau Yesaya kita tahu berapa pasal dia tulis. Tapi nabi-nabi kecil ini udah waktu pelayanannya tidak terlalu panjang. Dan kitab yang bisa kita temukan hari ini dari pertinggal pengajarannya atau nubuatannya itu tidak terlalu panjang. Tapi meskipun di dalam dunia teologi mereka disebut kelompok nabi-nabi kecil, tapi tetap biar bagaimanapun mereka adalah nabi. Nabi dalam terminologi perjanjian lama itu begitu powerfulnya, saudara. Kalau dia sudah berkata, jadi. Nabi gak ada yang perkataannya palsu, perkataannya tidak jadi. Makanya mereka diapresiasi tinggi oleh orang-orang Yahudi yang beragama sama dengan mereka. Disebut nabi. Kenapa? Karena perkataannya itu punya unsur wibawa ilahi yang begitu kuatnya. Nah, Roma, Galatia, Ibrani tadi, saudara, mengutip salah satu firman yang diucapkan dalam tadi pemahaman tadi, nabi-nabi kecil. Seorang nabi kecil bagian dari perjanjian lama yang namanya Habakuk. Saudara mungkin familiar dengan nama Habakuk, tapi saya berani jamin saudara jarang baca Habakuk. Karena pasalnya gak banyak, ayatnya juga gak banyak. Kita baca itu gak seenak kita baca ceritanya Nabi Yesaya. Gak seenak kita baca ceritanya Nabi Yeremia. Sehingga kitab Habakuk nyaris mungkin kalau kita baca hanya sekelebat begitu saja. Nah, Habakuk ini adalah nabi yang hidup kurang lebih sama dengan zamannya Yeremia. Mereka sama-sama melayani di Yehuda. Bapak Ibu kalau tahu Yehuda itu gak besar. Jadi antara Yeremia dan Habakuk ini kemungkinan besar bisa berinteraksi atau pernah hidup sejaman atau bersama-sama melayani Tuhan. Nah, Habakuk yang salah satu kalimatnya, nubuatannya itu dikutip oleh Roma yang kita baca
kemudian juga Galatia dan Ibrani yang saya kutip tadi, itu terambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, saudara. Coba dibuka Habakuk 2 ayat 4, ada ayat di depan bersama kita baca. 3-1 ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di perjanjian lama perkataan ini orisinil keluar dari Habakuk. Dan kemudian kalimat Habakuk ini ternyata begitu fenomenalnya di zamannya, sehingga ketika ribuan tahun kemudian saat Paulus bertobat menjadi rasulnya Kristus, Paulus menggunakan kalimat yang ada di Habakuk pasal 2 ayat 4 ini. Dia taruh di mana? Di Roma. Dia taruh di mana? Di Galatia. Penulis surat Ibrani juga mengutip hal yang sama yang ditulis oleh Habakuk ini. Orang benar, kata Habakuk, akan hidup oleh percayanya. Paulus dan Ibrani mengatakan orang benar akan hidup oleh karena imannya. Percayanya, imannya. Berarti kalau itu kita hubungkan beberapa ayat tadi. Iman bicara mengenai soal yang kita percayai. Percayanya kita bicara soal iman kita. Iman dan percaya adalah dua hal yang mungkin kalimatnya berbeda tapi kontennya sama. Sama saudara. Ya, Habakuk ini juga hidup di zaman itu. Di zaman antara masa-masa ketika Yehuda sudah begitu bebalnya, keras hatinya, situasi Yehuda sudah chaos saudara. Dan kemudian ada desas-desus bahwa tentara utara itu, yang kalau dalam bahasanya Habakuk ini dinamakan negara Kasdim, orang Kasdim itu, berusaha untuk mengembangkan kekuasaannya. Sudah sampai mengarah ke Yehuda. Di Yehuda ketika Habakuk hidup, sudah chaos. Kenapa saya bilang chaos, saudara? Coba kita buka Habakuk pasal 1, ayat 4. Saya bilang tadi, Nabi itu perkataannya luar biasa. Nabi itu adalah kepanjangan tangannya Tuhan. Nabi itu kalau doa, pasti dalam logika orang perjanjian lama, doanya lebih didengar daripada orang-orang biasa. Tapi apa kata Habakuk dalam konteks di zamannya ini? Habakuk pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat keempat kita baca. 3-1 ya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ya, Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 2-nya munculkan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya. Ini kalimat yang menarik saudara. Keadilan muncul terbalik. Saya coba dalami keadilan muncul terbalik. Saya konfirmasi bahasa-bahasa terjemahan lain kurang lebih sama. Keadilan muncul terbalik. Jujur saya kesulitan memahaminya. Saya coba cari penafsiran-penafsiran yang sudah ada. Tidak ada begitu yang bisa srek di hati saya. Ini ayat yang sudah saya skip agak panjang saudara. Dan akhirnya ketika pasal-pasal itu mulai saya temukan, keadilan muncul terbalik itu kurang lebih mestinya dalam ayat 4 ini. Tidak mungkin orang fasik akan mengepung orang benar itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umatnya Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan, Tuhan sudah berjanji, aku akan menjaga engkau. Gak mungkin orang fasik mengepung kita. Tapi faktanya itu terjadi di depan mataku, kata Habakuk. Keadilan terbalik. Bagi orang benar, adilnya Tuhan, mestinya orang fasik gak bisa menyentuh mereka. Tapi Tuhan balik sedemikian rupa. Kenapa? Karena orang yang merasa orang benar ini ternyata di mata Tuhan tidak lagi benar. Hidupnya jauh daripadaku. Menentang firmanku. Maka akhirnya Tuhan buat keadilan itu muncul terbalik. Sehingga bangsa-bangsa kafir akhirnya merasa bahwa ini waktunya. Berkat untuk mereka fasik.
mengepung orang benar. Dan bukankah hari-hari ini semua terulang kembali? Nabi Habakuk tadi saudara, kalau kita baca, dia berkata loh, Tuhan, aku berteriak tapi engkau tidak dengar. Aku udah ngomong loh, aku udah teriak loh. Ada penindasan, ada korupsi, ada hal yang tidak semena-mena. Ada sesuatu yang jahat terjadi di depan mataku. Apakah Nabi Habakuk sebagai hambanya Tuhan tidak berdoa agar Tuhan campur tangan? Dia berdoa, tapi Tuhan tutup mata seolah. Tuhan kunci mulut seolah. Habakuk itu berseru kepada Tuhan seperti itu. Dengan akhirnya kalimat di ayat 4 tadi, orang fasik mengepung aku. Artinya hal-hal yang gak baik itu terjadi dan seolah-olah Tuhan melupakanku, kata Habakuk. Tuhan melupakan umatnya, bangsa Israel. Seruan Nabi, Tuhan juga tidak bergeming atasnya. Dalam konteks Habakuk dan ingat Yeremia yang saya kutip di khotbah minggu lalu, kalau Bapak belum ikuti boleh cari. Yehuda sudah bebal. Dan akhirnya apa? Akhirnya ayat 5, ayat 6 kita baca saudara. Ayat 5, ayat 6. Bersama saya, 3-1 ya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat 6-nya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka dan seterusnya kau baca. Jadi orang Kasdim bahasanya Habakuk, orang Babel bahasanya Yeremia. Dalam hal ini Nebukadnezar itu memang Tuhan pakai, makanya dalam kitab Yeremia disebut hambaku Nebukadnezar. Dalam bahasanya Habakuk, akulah yang membangkitkan Nebukadnezar. Sehingga akhirnya mereka bisa menguasaimu. Kekasih Tuhan. Coba munculkan tadi ayat 5-nya. Tiba-tiba ada kalimat yang menonjol. Kalimatnya begini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Gak mungkin bisa dipercayai oleh logika iman orang Israel. Dalam hal ini orang Yehuda. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepanjang sejarah kerajaan mereka. Ketika kerajaan berdiri di zamannya Saul, di zamannya Daud, di zamannya Salomo. Bahkan ketika kerajaan sudah pecah, 10 Israel di utara. Mereka tinggal berdua dengan Benjamin di selatan namanya bangsa Yehuda. Tidak pernah dalam sejarah mereka sebagai orang yang punya DNA-nya Abraham. Wakilnya Tuhan, biji matanya Tuhan, sahabatnya Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Mereka kehilangan jati diri. Gak mungkin dalam benak mereka, gak pernah didengar oleh nenek moyang mereka. Dulu bangsa kita itu hancur, bangsa yang sudah besar ini hancur. Gak ada, tapi akhirnya Tuhan izinkan. Tidak lama kemudian, Yehuda sejarahnya hilang 70 tahun paling tidak. Tidak ada apa-apa di tanah perjanjian. Kalau kau baca nanti Esra ada waktu di rumah. Kalau kau baca nanti nabi-nabi berikutnya. Kisah tentang kembalinya orang Israel dari Babel. Mereka menangisi kota yang megah itu. Yang dibangun dengan luar biasa oleh Daud dan dilanjutkan dengan perfecto oleh Salomo. Tinggal puing-puing belaka. Gak pernah dibayangkan dan gak akan kau percayai jika diceritakan. Itu yang terjadi. Keadilan muncul terbalik. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini yang sepanjang Januari ada dalam hati saya. Tema Januari kalau kau perhatikan saya ngomong soal iman, 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 iman. Iman adalah jantung orang percaya. Bapak Ibu, kalau kau baca koran, kalau kau dengerin berita. Dalam minggu ini saya baca sebuah cerita. Ada seorang perempuan, hatinya cinta sama orang tuanya.
Orang tuanya sakit. Terus dia nggak tega, mungkin nggak bisa tidur di rumahnya karena orang tuanya sakit. Karena sudah malam, mungkin dia punya motor, nggak berani naik motor karena sudah malam dia naik angkot. Nggak kepikiran macam-macam. Di tengah jalan, nyaris tengah malam, hatinya gundah gulana karena orang tuanya sakit. Mungkin ini kesempatan terakhirnya melihat orang tuanya. Angkot itu kemudian masuk ke pom bensin, isi bensin. Dan setelah keluar pom bensin, tiba-tiba pintu angkot ditutup oleh keneknya. Dan perempuan ini perempuan ini orang mengatakan diperkosa oleh sopir dan kenek angkot itu. Setelah sebelumnya dipukul sampai dia pingsan, diperkosa berkali-kali. Kemudian sampai di sebuah jembatan, ini wilayahnya gak jauh dari tempat tinggal kita di Serpong, Bapak Ibu, di Tangerang. Dibuang ke kali. Puji Tuhannya perempuan ini ketika badannya yang sudah tadinya gak sadar itu kena air sungai, dia langsung sadar dan dia langsung bisa berenang ke tepian dan akhirnya ditolong orang. Kau mungkin berkata, itu udah sering saya dengar, Pak Seno aja gak pernah baca Pos Kota atau lampu merah kali. Itu berita-berita sudah begitu sering. Oke, mungkin kau bilang sering. Minggu ini juga saya dapat berita. Ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek 80 tahun naik mobil. Terus tiba-tiba saudara, berita mengatakan ada motor beberapa ngejar. Maling, maling, maling. Tiba-tiba diikuti oleh banyak orang. Mobil itu akhirnya dihancurkan dan kakek itu dihajar mati di tempat. Padahal kakek itu bukan maling. Saya penasaran, kenapa ada orang kok begini gitu. Saya coba cari tahu. Ternyata mungkin ada unsur mafia tanah di situ. Karena yang saya baca, saya dalami. Kakek itu sedang memproses masalah sengketa tanah. Tapi intinya saya gak mau masuk ke area itu. Apakah kakek ini benar dalam sengketanya apa tidak benar. Tapi logika saja kalau kakek ini benar. Kakek ini yang punya kekuatan benar. Maka ya dia menjadi sasaran dari orang yang akan kehilangan asetnya itu. Kalau kakek ini dianggap yang kalah secara bukti-bukti dan lawannya itu mungkin merasa di atas angin secara bukti-bukti, maka ngapain dibunuh? Tapi saya ingin mengatakan bahwa orang sekarang begitu mudahnya. Maka hati-hati nanti lain kali, Pak. Saran saya kalau tiba-tiba mobil kita, karena itu nggak tutup kemungkinan, dan ini bukan sekali. Saya baru baca tadi di wilayah Jawa juga. Koran tadi pagi, saya bangun tidur habis doa saya buka koran. Kebiasaan saya begitu. Pagi ini lihat di koran-koran online. Ada juga seperti itu, saudara. Tiba-tiba mobilnya dihancurkan. Dituduh maling, dituduh nyerempet orang. Dan ini bisa terjadi atas kita. Dan kalau Bapak Ibu seperti ini ngapain? Mestinya cari ke polisi langsung, masuk aja ke kantor polisi. Cari perlindungan. Sebab ada orang di luar sana, saudara. Entah gimana, apakah mereka tidak bisa melampiaskan nafsunya gitu. Sehingga baru dengar maling, otaknya sudah ngeres gitu. Kalau saya, meskipun mungkin saya dalam posisi yang kesel saat itu, tapi kalau orangnya dituduh maling itu kakek-kakek 80 tahun ke atas, mestinya logika saya main dong. Kecuali seumuran Pak Amos gede gini. Oh mungkin aja gitu loh. Kakek-kakek gitu. Tapi banyak orang. Jadi yang gebukin itu ada provokatornya. Tapi orang lain yang ada di sekitar juga ikut menghakimi, saudara. Ini situasi yang bagi saya kacau nih. Situasi yang udah pelik. Dan hari-hari ini belum lama saya dihubungi orang. Aduh saudara. Saya bingung makanya. Berkali-kali saya bilang, kok orang sudah ngakunya Kristen. Imannya benar. Tapi kok sama uang itu masih kalap gitu. Udah pasti kan dapat kabar, dapat cerita, dapat ajaran orang tua kalau mau dapat uang kerja. Jangan gak kerja. Gak ada sejarah dalam muka bumi ini. Kita bisa kaya seketika. Itu dengan halal, itu gak mungkin saudara.
It's impossible. Itu juga bukan caranya Tuhan. Abraham saja yang Tuhan panggil keluar dari Ur Kasdim. Pertanyaan saya, apakah ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim sudah menjadi orang yang kaya raya? Kalau kaya raya nggak mungkin Abraham pergi, Bapak Ibu. Logika aja. Sebab tinggalkan semua keluarganya. Andai kata dia kaya dengan 1000 sapi, 100 unta, bagaimana mungkin dia bisa move on? Bagaimana mungkin dia bisa pergi? Kenapa Abraham logikanya bisa tinggalkan semua sanak keluarganya di Ur Kasdim? Memang dia punya iman, saya harus akui. Dia berani tinggalkan keluarganya. Tapi mungkin dia berpikir juga, Tuhan menjanjikan sebuah tempat yang indah. Dan aku gak punya apa-apa, ya ada istriku, mungkin ada 1 budak, ada beberapa ekor kambing. Sehingga kalau aku jalan pun ya nothing tulus, gak susah gitu, jalannya bisa cepat. Kekayaan zaman dulu kan diukur dengan hewan ternak, saudara. Banyaknya budak. Kalau Abraham sudah banyak ratusan ternaknya, dia berpikir panjang untuk move on ke negeri yang gak jelas, saudara. Dia baru dikatakan orang kaya. Kenapa saya bilang orang kaya? Karena faktanya Abraham pernah mengalahkan raja-raja di wilayah Sodom dan Gomora. Semua raja-raja itu, raja disebut loh saudara, takluk sama Abraham. Berarti kenapa? Abraham kedudukannya setara bahkan lebih tinggi dari raja. Meskipun dia tidak punya status raja. Ketika dia dengar Lot keponakannya ditangkap, dia pilih teman budak-budaknya. Beberapa puluh orang, beberapa ratus orang. Dia kejar itu. Dan Lot bebas saudara. Dia menjadi orang kaya. By process. By proses. Tapi hari-hari ini orang Kristen mau kaya pintas. Otaknya uang aja. Entah Bapak Ibu tahu apa tidak. Sebenarnya ini udah 10 tahun lalu saya tahu dan sudah pernah saya ngomongin bahkan ketika saya di gereja lama. Ada orang hari-hari ini saudara, itu jahatnya minta ampun. Saya mau ngomong aja lah, saya gak takut lah. Karena ini udah terjadi, saya kenal orang beberapa yang memang kerjaannya begini dulu dan bertobat. Bahkan ada yang gak bertobat masuk penjara dan merasa dirinya tetap benar. Dan dia gak takut masuk penjara, kenapa? Karena uang yang dia dapatkan dari pekerjaan itu masih bisa dia simpan. Entah Bapak Ibu tahu gak ada yang namanya binary option itu? Hari-hari ini lagi viral lagi saudara. Saya juga bingung sama pemerintah. Katanya binary option itu ilegal. Tapi faktanya setiap tahun ada aja. Ngakunya trader. Tapi kalau kita belajar, saya nggak jago-jago banget. Saya juga baru belajar karena saya harus update paling tidak apa yang terjadi di masyarakat saya tahu gitu. Ini judi saudara. Nerka-nerka. Ini kalau dolar ini hari ini naik apa enggak ya kalau itu ngomongin tentang mata uang. Kalau emas hari ini naik apa enggak ya. Saya berani katakan judi. Dan hari-hari ini ada orang yang pakai itu untuk membodohi banyak orang. Yang apa? Yang kepengen cepat kaya. Dan kenapa viral hari-hari ini dibandingkan yang lalu? Karena dulu 10 tahun lalu ketika saya tahu binary option ini. Itu yang jadi afiliator adalah orang biasa. Dia harus presentasi ke orang-orang kaya, ketok pintu. Tapi hari-hari ini gak ada yang presentasi itu ke rumah kita. Kenapa? Karena kita sudah media sosial media. Kita nonton di YouTube, ada sultan ini kaya. Ada orang ini kaya melejit dari trading katanya. Terus kita tertarik, kok orang ini bisa kaya raya. Cepet banget kaya rayanya. Masuklah ke grup VIP-nya dia. Taruhlah nanam duit 50 juta. Mungkin dia kaya raya. 50 juta itu gak ada apa-apanya. Mungkin sekali 2 kali menang. Tapi kebanyakan lose saudara. Kenapa? Karena emang dibuat rugi. 10 tahun lalu saya udah tahu. Saya udah konselingin. Perempuan yang jadi afiliator tuh masuk penjara. Saya marah-marahin. Tetap gak percaya. Tetap gak mau ngelakuin. Kenapa? Enak banget gitu. Saya pertama kali. Keren banget trading. Jadi lu jago saham. Saya tanya-tanya soal saham, kok jawabannya bukan saham. Pokoknya nyari orang gitu ya Pak. Ada orang mau investasi, nanti kalau itu loser sekalipun, saya tetap dapat apa? Dapat sesuatu. Dan ternyata afiliator tuh begitu Pak. Kalau saya jadi afiliator,
Saya ngundang Bapak Ibu untuk jadi grup saya pakai cara saya, dengan cara saya yang saya kemas sebaik mungkin. Karena saya juga gak mau ditangkap polisi kan. Ayo kita trading. Ya, Bapak Ibu taruh trading, Bapak Ibu lose 100 juta. Ini fakta, udah ada viral di mana-mana. Kalau saya afiliator, downline saya rugi 100 juta. Saya dapat 70% dari 100 juta itu. 30% masuk ke mana? Masuk ke aplikasi. Makanya orang ini cepat kaya. Dan sedihnya saya, kemarin ada yang hubungi saya, lose-nya gila-gilaan. Pengen kaya cepat, jual semuanya. Kalau sudah begini, kalau masih bisa bertobat, puji Tuhan. Tapi yang saya lihat, ada yang jadi stres, ada yang gila, ada yang bunuh diri. Kalau kau mau dengerin saya, kaya, siapa bilang gak boleh? Kerja. Dan yang kau dapatkan, jangan merugikan orang. Merugikan orang kau dapat duit, pasti. Bisa kau nikmati gak? Bisa. Berapa lama? Dengerin saya, gak akan lama. Hari-hari ini orang tuh ada tawaran menggiurkan, gak pikir panjang, gak doa dulu, gak tanya sana, gak tanya sini, gak tanya istrinya, gak tanya suaminya. Ambil kesempatan ini saja. Kenapa? Pengen cepet kaya. Saya sejak tahun kemarin itu, saya dimasuk ke grup sejak Telegram, pokoknya ada lah. Sejak saya jadi punya akun Telegram itu loh. Saya dimasukin di akun Telegram. Bisnis ini modal cuma 2 juta. Dalam beberapa hari dapat sekitar pokoknya ada 10-an juta. Siapa yang tidak tertarik? Di screenshot saudara, transferannya itu. Tapi saya pakai otak saya. Saya gak ngomongin ngeroh, saya pakai otak saya. Tapi kok gak ada yang kesaksian ya? Seolah-olah itu yang dimunculkan itu hal yang baik-baik aja. Transferannya. Tapi kok gak ada yang komplain-komplain? Karena gak mungkin bagi saya, orang bisnis itu 100% berhasil. Bisnis apapun gak mungkin, untuk bisa berhasil itu butuh proses panjang. Akhirnya saya live group. Live group cuma seminggu, di-add lagi. Oleh yang baru. Berarti itu ada sindikat saudara. Dan kalau saudara otaknya uang, saudara mikirnya mau dapat uang, pengen cepat kaya, maka gak heran terjebak dengan hal seperti ini. Awalnya cuma mungkin, alah ini ada duit 10 juta nganggur. Tapi kalau udah menang, udah pernah ngalamin menang, terus lose, penasaran tuh ada. Itu naluri manusia saudara. Yang saya mau katakan ini cuma 1, 2, 3 dari banyak kasus yang saya lihat terjadi hari-hari ini secara masif. Dan saya ngomong begini, mungkin pendeta lain gak ada yang ngomong begini. Saya ngomong begini, karena saya lihat banyak terjadi. Dan orang Kristen dapat informasi soal ini di luar gereja. Soal itu benar salah di luar gereja. Saya berani ngambil, meskipun saya nggak tahu. Orang mungkin nanti bisa bilang binary option itu benar. Silakan saja. Tapi yang saya baca, di Indonesia itu ilegal, jelas-jelas ilegal di Indonesia. Tapi karena kita ngelihatnya ya tadi, selebgram yang kaya, sultan, yang diberi stempel sultan, anak muda, masih di bawah 30 tahun. Kalau beli Ferrari katanya tinggal telepon aja Ferrari, datang langsung Ferrari, Lamborghini langsung Lamborghini. Anak-anak muda lain pasti pengen begitu, ngapain kuliah, benar gak sih? Tapi ternyata yang dia dapatkan itu dari membuat orang bangkrut. Pak, Bu, keadilan sedang berbalik. Apa yang kita pelajari dari peristiwa yang saya sampaikan tadi dan firman Tuhan yang sedang kita bahas, yakni Habakuk. Saya bilang tadi tema saya adalah iman itu jantung orang percaya. Jadi kalau kau mau hidup, jaga jantungmu.
Kalau nikotin bisa merusak jantung, kalau narkoba bisa merusak jantung, kalau minuman keras andai kata bisa merusak jantung, kalau tidur kurang cukup bisa merusak jantung, kalau kerja berlebihan bisa merusak jantung, kalau minum obat-obat kuat, vitamin-vitamin yang kebablasan bisa merusak jantung, maka hindari itu. Jaga jantungmu kalau kau mau hidup. Hidup yang kau pelihara kalau jantung sehat cuma 70 tahun, 80 tahun. Saudara. Tapi kalau kau mau hidup di bumi ini menyenangkan Tuhan, dan kau juga mau hidup dalam kekekalan bersama dengannya, maka jaga imanmu hari ini. Jaga iman. Kayaknya sederhana, saya pernah dengar celutukan orang, pasti kalau khotbah sekarang kok gak terlalu dalam ya. Dulu saya senang mengekspos kata-kata khusus. Cuma saya mungkin sekarang menyadari bahwa orang tuh mungkin suka khotbah yang menyelidiki kata-kata khusus gitu. Tapi dasarnya gak kuat. Dan saya melihat orang di kiri kanan saya tuh dasarnya gak ada ternyata. Bukan orang awam aja. Orang yang levelnya katanya udah hamba Tuhan, pendeta. Teman-teman saya. Beberapa rekan pendeta yang gerejanya gak bisa buka. Ibadah minggu gak bisa gara-gara PPKM yang panjang 2 tahun kita pandemi. Banyak yang putus asa, jual gerejanya. Apa artinya? Sorry, maafkan saya. Artinya dia gak punya pondasi pelayanan yang kuat. Saya bilang jadi pendeta gampang hari ini. Gampang. Semudah membalikkan telapak tangan kalau mau jadi pendeta. Tinggal datang ke kantor sinode tertentu. Terserah saudara milih apa. Bikin kurikulum vitae, kesaksian dalam pelayanan. Ketemu sama orang yang berkepentingan di sana. Curahkan isi hatimu, saya terpanggil melayani Tuhan. Mau jadi pendeta kalau bisa di bawah naungan sinode ini. Akan mudah. Mudah. So deket aja sama gembala sidang yang banyak pendetanya gitu. Berarti kan gampang menabiskan pendeta. Cari muka lah. Pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun akan diangkat jadi PDP kah, PDM kah. Mudah. Bahkan kalau gak mau lewati itu, tinggal kasih stempel aja namanya pendeta di depan namamu. Bikin YouTube tentang firman Tuhan. Orang pasti akan manggil saudara pendeta. Tapi ternyata apa dalam perjalanan waktu? Kebongkar itu semuanya. Saya kemarin ngomong sama Silvi tentang satu topik. Saya bilang, di gereja, maafkan ya, saya bukan ngomong saudara ya. Tapi ini fakta. Saya lagi ngomongin tensinya adalah hamba-hamba Tuhan. Banyak yang munafik. Di mimbar kayak saya gini, saya ngambil contoh saya. Saya gak mungkin dong ngeluarin hal-hal yang jelek. Saya berusaha untuk mengajarkan yang baik supaya kesan positif ada di benak saudara sehingga saudara menilai saya juga positif. Saya bilang sama Silvi, tunggu waktu. Semuanya termasuk aku, saya bilang sama Silvi. Kalau saya gak benar secara dasar iman Kristennya, tinggal tunggu waktu saja. Semua akan kebongkar. Dan saya sedih hari-hari ini banyak yang seperti itu. Saya dapat informasi, saya dapat kabar. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kalau mau hidup, jaga imanmu. Jaga imanmu tuh artinya apa? Ini berkali-kali sederhana banget. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan tuh bagaimana Pase? Ibadah ke gereja hari Minggu salah satunya. Tapi it's not enough. Di gereja seminggu sekali cuma 1,5 jam, 2 jam. Sehari ada 24 jam. Seminggu ada 7 hari, sebulan ada 30 hari. Jadi gak cukup. Bagaimana mungkin bisa intim dengan minoritas waktu?
Bukankah kita waktu pacaran akhirnya memutuskan untuk iya untuk ketika dia ngajak kita nikah, kalau itu laki-laki ngajak perempuan nikah, dan kita iyakan kalau ada laki-laki mau ngajak kita nikah, atau kita mengajak nikah perempuan, bukankah kita bisa sampai pada level, oke, gue yakin dia soulmate gue, itu melewati proses panjang. Keintiman, mungkin gak durasi 3 tahun, 4 tahun, tapi mungkin cuma 6 bulan, tapi dalam 6 bulan itu kita setiap hari ketemu. Benar gak saudara? Saya awal kenal Sylvie itu gak ada cinta sama sekali, gak kepikiran macam-macam. Tapi berjalannya waktu, Witing Tresno Jalaran ada. Dan ketika saya memutuskan untuk menikahi dia, saya ucapkan kalau gak salah di bulan Maret gitu. September kita nikah, kita gak pacaran sama sekali. Kenapa? Saya berani yakin, karena saya sudah berteman dengan dia cukup lama. Saya gak pernah nonton berdua sama dia sebelumnya, sebelum merencanakan menikah, gak pernah. Jalan keluar juga gak pernah, tapi paling tidak kalau acara kumpul-kumpul bersama dengan rekan-rekan pekerja, kami satu pelayanan dulu. Udah ngerti lah pola pikirnya, oh begini nih anak nih. Sama dengan Tuhan, saudara. Dan saya selalu mengatakan, jangan lihat saya di mimbar, jangan lihat saya kalau di program-program. Sebab semua itu bisa munafik, saudara. Tapi apakah hati saya benar-benar dekat sama Tuhan? Dan problemnya, saudara gak akan tahu hati saya. Jadi daripada ngomongin saya, saudara ngomongin dirimu sendiri. Saya udah dekat sama Tuhan apa enggak ya? Itu yang saya lakukan. Saya udah benar belum ya? Jantung saya sudah sehat belum ya? Iman saya sudah sehat belum ya? Sehingga ada badai kayak apapun, saya tetap firm jalan di sini. Saya bilang sama Sylvie kemarin, di gereja lama. 2005 saya jadi pendeta penuh. Saya keluar 2013-2014 ketika gereja ini ada. Dalam perjalanan itu saya mengalami badai banyak, Pak. Saya dianggap meteor saat itu. Pendeta yang usianya muda ada, maafkan saya tidak merendahkan. Tapi itu memang seperti itu gambarannya di gereja lama itu. Levelnya baru WL. Tiba-tiba saya nowhere. Dari antah berantah, banyak orang gak kenal saya. Tiba-tiba muncul. Saya tiba-tiba dipercaya masuk di kolam baptisan. Saya bilang sama Sylvie. Dan saya gak pernah ceritakan. Sekarang saya mau ceritakan sama saudara. Saya melayani benar. Gak pernah terima uang, dalam artian berharap uang. Orang yang saya bawa ke kolam baptisan tulus. Saya gak pernah bilang sama gembala, ini saya bawa. Enggak. Udah, nyemplung aja. Karena disuruh nyemplung. Gak sampai 2 tahun, saya disuruh keluar dari kolam. Saya bingung, salah saya apa? Wah, itu drop banget, saudara. Karena orang yang sudah nyemplung di kolam itu gak ada yang tahu. Dalam artian, sedikit yang di bawah. Kalau orang Pak Prana tahu, yang di dalam kolam, semua yang dari gereja lama saya itu hanya orang tertentu aja. Turun itu gak semua orang bisa turun. Even udah pendeta puluhan tahun gak bisa kalau gak disuruh sama gembala. Saya turun karena disuruh. Tiba-tiba one day setelah 2-3 tahun saya disuruh keluar gak boleh nyemplung lagi. Wah, itu depresi. Depresi. Kenapa? Pasti jadi bahan omongan dan jadi bahan omongan. Saya udah bilang dulu dalam hati, udah gue keluar aja lah, sakit hati gue. Kalau disuruh keluar, terus dikasih tahu alasannya salah gue apa, gue masih ngerti lah. Bisa perbaiki kalau salah, bisa bela diri kalau memang itu tidak benar. Tapi ini gak tahu. Tapi saya diam. Istri saya bilang, gue gak cerita sama sekali sama dia soal ini. Gak tahu. Tiba-tiba dia tanya doang, saya masih ingat, kok ada baptisan gak ke Kelapa Gading lagi, Pak? Kalah di sini aja lah. Mungkin dia dalam hatinya tahu, oh pasti gak di situ lagi. Tapi kenapanya saya gak pernah ceritakan, baru kemarin saya ceritakan. Dan itu alasan spesifiknya. Dan akhirnya saya tahu alasannya pun gak saya ceritakan. Kenapa? Bukan bagian dia. Tapi saya akhirnya mengurungkan itu. Kenapa? Saya dipercaya untuk megang sesuatu juga. Wah, berarti udah dipulihkan. Singkat cerita, saya dipercaya megang STT. STT dari nol, Pak. Saya bangun dari nol. Dari gak ngerti apa-apa. Gak ada dukungan uang, Pak. Dipikir dikasih duit, saya enggak. Saya cuma dikasih gaji. Yang kalau ngomong pun gajinya ya gak nambah dari sebelum saya dapat jabatan itu.
Di gereja itu saya digaji bulanan. Tapi naik gak banyak. Tapi dikasih tanggung jawab yang luar biasa besar. Buat STT dari nol. STT itu jadi Pak. Orang-orang yang tadinya nyindir, ngapain ngurusin STT, duitnya dari mana? Apa ininya ketika STT itu besar? Saya masih ingat saya punya murid pernah 150 orang Pak. Tanpa bantuan apa-apa. Gerejanya cuma munculin di buletin doang. Gak ngurusin sama sekali, detailnya gak ngurusin ke Depak, ngurusin dosen. Gak ada bantuan sama sekali saya. Dengan satu lagi Pak Yeremia. Beberapa mahasiswa tahu, tanya dia, omongan saya bohong apa enggak. Curhat saya cuma ke dia doang, padahal dia bukan pendeta gereja itu saat itu. Saya gak bisa curhat kemana-mana, kenapa? Kalau saya curhat kemana-mana langsung ember semuanya, bisa fitnah. Tapi karena ini Bang Yeremia yang saya bawa, karena saya tahu dia lebih pintar dari saya, lebih tua dari saya respect sama dia, bantuin gue Bang. Dari dua orang ini gak tahu apa-apa, besar. Akhirnya badai terjadi, orang mulai mau ngambil itu. Saya difitnah saudara, fitnahnya kejam, saya korupsi. Fitnahnya kejam, pindah gedung gereja, saya makan barang-barang padahal saya sama sekali nggak ngeluarin uang, nggak minta apa-apa, itu tim sendiri. Sakit berkali-kali, kalau mau saya sebutin sakit berkali-kali, saya pernah khotbah seminggu bisa 7 kali. Mungkin Pastor Bimo dulu saat itu ingat sama saya. Terus tiba-tiba kita berhenti, kenapa? Ingat gak lo Bim? Tiba-tiba gue cuma 2 jadwalnya. Ketika 2 jadwalnya saya bilang, Bim udah gak usah ikut gue lagi lah. Ngapain ikut gue? Cuma 2 kali. Kalau 7 kali ya mungkin bisa bantuin gue nyetir, bisa bantuin doa. Tanpa saya tahu apa salah saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, gue punya iman Tuhan. Yang saya layani Tuhan, bukan gereja, bukan gembala. Meskipun saya harus respect kepada mereka, tapi saya melayani Tuhan. Saya gak pernah keluar dari gereja itu. Saya keluar pun karena saya dikeluarkan. Saya kepengen saudara punya iman yang teguh seperti itu. Iman itu yang membuat kita hidup. Ketika saya dikeluarkan, semua orang bilang, mati. Saya pernah dengar kuping saya. Sen, banyak yang ngomongin, lu tinggal tunggu waktu aja, lu akan mati. Mati bukan mati fisik ya, hilang nama. Gak ada pelayanan lagi, persis seperti pendeta-pendeta yang keluar dari gereja itu. Redup. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya punya iman Tuhan. Kau yang panggil saya loh ya. Kau yang tahu track record saya. Dan bagi saya the way sampai sekarang ini ada. Karena saya hidup. Karena saya punya iman. Saya kepengen semua begitu. Saya ambil contoh, karena saya pelayan Tuhan ya saya mau contohin itu. Bukannya hal yang soal bisnis, dagang. Saya gak ngerti. Tapi kita punya iman. Iman itu yang bisa membuat kita hidup. Melewati hantaman badai kayak apapun. Orang jahat kayak apapun. Kalau kita benar, kita akan hidup. Dan bukan cuma hidup, tapi hidup yang benar-benar tetap bisa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan itu meskipun tidak berlimpah. Mungkin ada orang yang diberkati Tuhan berlimpah ya. Kalau saya tidak merasa, gak usah lebay gitu. Saya gak diberkati berlimpah. Kalau saya berlimpah pasti gedung ini udah lunas. Kalau saya berlimpah pasti saya liburan ke luar negeri kemana-mana. Saya biasa aja, tapi saya mensyukuri. Saya gak pernah ada tekanan. Saya gak pernah pusing saldo di rekening saya tinggal berapa. Bahkan nyaris setiap akhir tahun saya bikin zero saudara rekening itu. Karena saya punya gembala dulu mengatakan itu kepada saya. Setiap akhir tahun saya bikin zero rekeningnya. Saya meskipun tidak zero benar-benar nyaris zero. Kalaupun ada sisa, ya buat apa gitu. Disebar kemana, buat orang apa. Dan sampai hari ini saya masih terus terpelihara. Saya kepengen semua seperti itu. Hari-hari ini jahat. Dan kaya itu gak dosa. Menjadi kaya juga gak dosa. Tapi usaha yang benar, jangan nipu orang. Saya gak nuduh saudara nipu orang ya. Tapi dari muka-mukanya, muka-muka pengen kaya semuanya soal ini. Pakai logika. Saya nggak percaya terminologi karma. Tapi kalau mau jujur pemahaman karma dengan apa yang kau tabur itu yang kau tuai di Alkitab kok sama. Benar gak sih?
Saya nggak percaya karma. Karma itu bukan pengajaran Kristen. Nggak ada istilah karma di Alkitab saya. Yang ada, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya nanya sama orang yang percaya karma. Karma itu apa sih? Ya lo kalau jahat, nanti yang jahat itu akan sampai ke lo juga. Kalau nggak ke lo, ke anak-anak lo. Lah ini kan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita lempeng aja saudara. Mungkin kita tidak bergelimpangan emas, perak, harta. Tapi kalau kau kerja benar, syukurin. Bukan syukur, bukan gitu ya. Syukurin. Apa tuh? Ucap syukur. Makasih Tuhan. Lu pernah gak begitu? Mungkin awal gajian gitu ya. Awal naik gajian gitu ya. Awal dapat berkat. Oh, makasih Tuhan. Tapi ketika itu jadi rutinitas. Bulan kedua, bulan ketiga Lutfi. Lu gitu gak? Waktu awal kan, gue tahu kan dari cerita mak lo. Ya, dia bersyukur lah gimana gitu. Tapi ketika jadi rutin, kayak ngerasa, itu udah hak gue kerja dapat gaji. Masih gak kita nih? Lupa lo kita lo. Tuhan bisa ubah itu yang kecil jadi besar. Mau hidup seperti ini? Punya iman. Dan iman itu bukan hasil doa. Iman bukan hasil penumpangan tangan. Iman bukan hasil gara-gara pelayanan di sini. Bukan gara-gara pelayanan di sini. Yang gue tahu firman Tuhan ngomong sama saya, sama saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini nih. Baca. Renungin. Saya kurang kasih contoh apa sama saudara. Saya bikin program Deep Talk with Pase. Dulu ketika saya bikin 1,5 jam, banyak yang ngeluh, Pak lama banget Pak, saya bikin 1 jam. Tapi 1 jam kok kayaknya buru-buru. Akhirnya sekarang saudara kalau pasalnya panjang ayatnya, saya bagi jadi 2. Supaya gak 1 jam, tapi paling tidak saya bisa ngomong apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Kadang-kadang cuma 30 menit, 40 menit. Yang saya mau bahasakan kepada semua orang, kepada orang yang mau dengar saya, gak butuh waktu berapa lama, gak juga harus berapa waktunya tertentu. Yang penting ada kerinduan. Ketika kau punya iman, kau akan hidup. Ketika kau punya iman, tawaran dunia, yuk mau cepat kaya enggak? Gini gampang, jadi afiliator aja. Kumpulin orang, ajak orang invest di sini. Nanti kalau loser dia, kalau dia rugi, lu dapat 70%. Maka akhirnya ketika itu terjadi, lo kan kumpulin orang. Lo kan pakai bahasa, nanti kalau mau nggak ngerti itu binary option, nggak ngerti apa gitu, coba kita sharing lah nanti ya. Japri saya nggak tahu banyak. Tapi ini banyak sudah menenggelamkan teman-teman saya atau orang-orang yang kenal sama saya dan saya tahu informasi itu. Dan juga pakai logika. Jangan jadi emosional. Jangan seperti orang-orang yang ngebunuh si kakek itu. Hanya gara-gara dengar maling. Kita sebel sama maling. Kita kesel sama maling. Siapa yang gak kesel sama maling? Tapi jangan main hakim sendiri. Jangan juga mencelakakan. Memperkosa itu udah jahat tuh. Udah diperkosa, dilempar lagi. Niat ngebunuh. Ini setan saudara. Setan ini ketika ada di dalam dua diri si kenek sama si sopir ini. Itu gak ujuk-ujuk langsung jadi setan begitu. Ada proses panjang. Ini kenek sama sopir tuh bukan pertama kali. Saya berani jamin. Pasti dia sudah pernah mengulangi. Meskipun mungkin tidak sampai membunuh. Tapi hal-hal menyakiti orang. Mungkin dulu dia punya perempuan dipacarin. Tapi hanya untuk having sex saja. Terus tinggalin, putusin. Ini kan dari hal kecil saudara. Semua dari hal kecil. Lo kalau dagang juga dari hal kecil, Dardi. Jujur sama pelanggan. Cari uang yang benar. Hal kecil. Kalau hal kecil baik kau kerjakan, hal baik besar. Gak akan sengaja. Sudah terekspresikan dalam hidup kita. Tapi kalau dari hal kecil kau jahat. Tumpuk-tumpuk. Jadi kebiasaan. Membunuh. Terbunuh. Tinggal tunggu waktu. Supaya itu gak terjadi. Punyailah iman. Jadilah orang Kristen yang punya iman.
supaya semuanya terang. Orang yang punya iman tuh ciri khasnya gampang Pak. Gelap sama terang tuh kelihatan. Saya berkali-kali bilang saya bukan jago kuamia. Saya bukan orang yang bisa telepati ngeliat isi hati orang. Tapi saya berani ngomong di mimbar ini. Saya ngomong sama orang, ketemu mukanya, lihat matanya. Gak sampai 5 menit, saya tahu isi hatinya yang dia omongin itu benar apa salah. Kenapa? Kalau bagi saya, bukan karena saya punya background dukun, karena saya dekat sama Tuhan. Kalau punya iman, ngebaca sesuatu terang. Bisa lihat yang objektif, bisa tahu benar, bisa tahu salah. Sehingga hidup kita tidak akan kesusahan di hari depan. Semoga dipahami. Supaya saudara bisa hidup. Milikilah jantung yang sehat. Supaya bisa hidup selamanya bersama Tuhan. Punyailah iman yang baik. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang mau didoakan juga nanti bisa hubungi saya. Saya setiap minggu tuh pasti ada doain 3 orang. Kadang-kadang orang yang minta doain saya tuh orang yang bukan saya kenal. Bukan orang Dewe. Nah sedihnya saya orang Dewe gak ada yang menghubungi saya untuk minta saya doakan. Saya pikir positif aja, oh jago udah doanya. Tapi kalau saudara orang Dewe itu bukan harus jemaat ya. Saya udah gak pakai lagi jemaat atau bukan gitu. It's not important lagi lah. Ya. Kalau saudara suka dengan khotbah ini, beribadah setiap hari Minggu, online di handphone saudara, bagi saya saudara adalah saudaraku. Jadi menghubungi saya silakan. Pasti ada nomor WhatsApp situ. Itu ada di bawah layar itu ada sosial media. Tanya kepada admin nomor telepon saya pasti akan diberi. Ya. Dan kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita doa sekarang. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.